Halo semuanya, balik lagi sama aku Hanifan Bintang. Di video kali ini aku akan mengulas perjalananku dengan sepeda menuju Taman Safari Puncak. Perjalananku kali ini memakan waktu sampai 3 jam 29 menit dengan moving time selama 2 jam 8 menit. Ini terhitung dari perumahan Samir Residence sampai gerbang Taman Safarinya ya. Seperti apa keseruannya? Yuk kita saksikan. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe dan likes dulu ya, supaya aku lebih jos bikin kontennya. Perjalananku dimulai pukul 7 lewat 2 menit dari Samira Residence. Melewati jalan yang mengarah ke kantor kepala desa Cadas Ngampar seperti biasa, lalu menyambung ke jalan Sukaraja yang tidak ada lampunya kalau malam hari itu. Sampai video ini dibuat tidak ada penerangan jalan tambahan di jalan ini. Melewati Masjid Kuba di pertigaan Sukaraja, aku lurus terus ke arah jalan Sukaraja Katulampa. Jalan ini memang salah satu rute menuju Bendungan Katulampa. Sepanjang jalan ini di sebelah kiri mengalir deras anakan sungai dari Katulampa. Hati-hati berjalan di jalan ini karena jalan ini rawan longsor. Setelah 3,3 km dari Masjid Kuba, aku sampai di Bundaran Sumarekon Bogor. Di kawasan ini juga terdapat exit tol baru, Bogor Selatan. Aku dan Mas Ado memutuskan untuk berfoto-foto terlebih dahulu, menikmati tugu bertuliskan Sumarekon Bogor yang sepertinya sakral bagi masyarakat Bogor. Terbukti yang melintas di sini pasti mengambil gambar atau sekedar duduk-duduk sambil menikmati suara kendaraan melaju cepat di jalan tol. Perjalananku kulanjutkan ke arah selatan melalui jalan Sumarekon. Kanan kiri sudah terlihat lampu dengan desain tiang yang unik. Bisa dibilang kawasan ini masih kosong, belum ada satu bangunan pun yang berdiri. Orang yang lalu lalang dengan berkendara mungkin hanya mencari jalan pintas lewat jalan ini. Bertemu bundaran, kami belok kanan dan menyusuri jalan yang banyak truk tanahnya. Dan bertemu dengan pelang besar bertuliskan Sumarekon Bogor yang menghadap ke jalan tol, aku belok kiri. Perjalananku lanjutkan dengan menyisir jalan pinggir tol. Menurut Google, jalan ini namanya juga Jalan Sukaraja. Memang jalanannya terhitung sempit, namun tanjakannya sudah terasa. Beberapa kali Mas Ado sempat kewalahan menghadapi tanjakan dan turunan yang berulang-ulang, sampai akhirnya kami istirahat di depan tukang es cendol. Semangat kami kembali membara setelah tahu bahwa tak sampai 1 km lagi ada pertigaan yang mempertemukan kami dengan Gadok melalui Jalan Pasir Angin. Oh iya, Jalan Pasir Angin ini adalah alternatif dari Sentul via Rainbow Hills ya. Suatu saat aku harus mencobanya, bersepeda dari Sentul, Rainbow Hills, lalu Puncak. Katanya sih pemandangannya mantap juga. Total segmen ini sepanjang 5 km, terhitung dari pelang besar Sumarekon tadi yang menghadap ke jalan tol sampai ke pertigaan Jalan Pasir Angin. Total elevasinya sebesar 145 meter. Di pertigaan ini aku belok kanan dan sampailah aku ke Gadok. Wah, sudah lama sekali aku tidak kesini. Seingatku terakhir aku ke Puncak adalah 2016 berdua bersama istriku naik motor. Sudah 5 tahun rupanya. Aku jadi tambah semangat menghadapi tanjakan-tanjakannya. Memasuki Jalan Raya Ciawi ini, stamina aku mulai diuji karena gradiennya mencapai 14,8%. Aku sempat berpikir untuk tidak melanjutkan perjalananku dan berbalik arah ke Bogor melalui Tajur. Namun melihat lalu lalang kendaraan yang cepat dari arah bawah maupun atas membuatku urung dan tetap melanjutkan perjalanan sampai pada tujuan. Agak sedikit memaksa memang, tapi tetap berpegang teguh pada prinsip, di setiap tanjakan pasti ada turunan. Aku dan Mas Ado kembali goes dan terbukti, baru 800 meter dari pertemuan jalan tadi, kami memutuskan untuk meluruskan kaki sejenak di bawah papan reklame marketing galeri Mountain Park. Istirahat 15 menit, perjalanan kulanjutkan. Baru 400 meter jalan, kami sudah berhenti lagi di Alfamart Raya Cibogo 2, di depan pusat oleh-oleh Priangan Sari. Kali ini urusan toilet yang tidak bisa ditunda-tunda. Jamku menunjukkan pukul 8 lewat 39 menit, artinya sudah 1,5 jam kami goes. Udara yang sejuk menyelamatkan kami dari panas matahari yang sangat terik. Setelah urusan kamar mandi beres, perjalanan kami lanjutkan kembali, mumpung belum dingin paha dan betis ini. 3,9 km melalui jalan ini, sampailah aku pada restoran bakmi golek di sebelah kanan. Mulai dari sini sampai pertigaan Taman Safari, jalanan terus menanjak. Tinggal 5,1 km lagi sampai, namun elevasi yang harus kulewati adalah 259 meter di atas permukaan laut untuk sampai di pertigaan Taman Safari.
Beberapa kali Mas Ado kulihat menuntun sepedanya. Sudah tak terhitung berapa kali kami disusul para road bike. Kuat-kuat sekali mereka. Tapi aku gak boleh menyerah juga dan menuntun. Aku tetap goes walau kecepatan seminim mungkin untuk menghemat tenaga demi melatih otot-otot kaki. Pukul 9:49 aku sampai di pertigaan Taman Safari yang ada patung-patung binatang yang ikonik itu. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak sambil menunggu Mas Ado yang tertinggal di belakang. Buat yang belum tahu Taman Safari Indonesia adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Dibangun pada tahun 1980, saat ini luas tanahnya sebesar 168 hektar dengan 2.500 koleksi satwa dari hampir seluruh penjuru dunia, termasuk satwa langka seperti harimau benggala, jerapah, singa, orangutan, gajah, anoa, komodo, dan lain sebagainya. Saat ini Taman Safari tidak hanya di Cisarua Bogor saja, ada Taman Safari 2 di Prigen, Taman Safari 3 atau Bali Safari Marine Park di Gianyar Bali, Dolphin Center di Batang, dan Jakarta Aquarium di Neo Soho Mall di Jakarta. Di pertigaan ini ketinggian sudah mencapai 904 meter di atas permukaan laut. Perjalananku tinggal 2,9 km lagi untuk sampai ke gerbang Taman Safari. Elevasi yang harus kutaklukkan adalah 155 meter lagi. Di jalan ini gradien maksimalnya mencapai 13,7%. Kami sempat berhenti pada pukul 10:24. Bukan karena kram, tapi karena lapar. Tapi menurutku perjalanan harus tuntas dulu, minimal sampai titik terakhir sebelum balik arah pulang. Itu menurutku ya, kan beda-beda tuh tiap orang. Akhirnya pukul 10.31 aku sampai di depan gerbang Taman Safari dan sudah berada di ketinggian 1056 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sampai di sini juga. Sempat berpikir Taman Safari tutup, ternyata buka dengan spanduk besar, kami sudah divaksin, kami siap melayani wisatawan. Wah, statement yang sangat membuat tenang di masa seperti ini. Semoga wisata Indonesia di setiap tempat segera pulih ya, kangen banget jalan-jalan. Sekian dulu perjalananku kali ini, semoga kalian suka ya. Kalau ada saran rute mana lagi yang seru untuk dijajal, boleh taruh di komen ya. Jangan lupa juga untuk menonton video-videoku sebelumnya. Sampai jumpa lagi, see you!